Ibadah fisik mulia, ibadah harta mulia, ketika digabungkan pasti lebih mulia. Kalau Bapak Ibu pulang umroh, pasti dan pasti pengen ngerasain haji. Karena umroh itu nikmat banget, Bu. Dan haji jauh lebih nikmat. Allah tidak mau kenikmatan surga itu ada cacatnya. Surga itu nikmatnya harus sempurna. Karena tidak dinamakan surga kalau nikmatnya tidak sempurna, Pak. Nabi kita, Nabi Adam, Ibunda Hawa, orang tua kita adalah aslinya kampungnya di surga. Maka jadikanlah rangkaian umroh sebagai bekal terbaik menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak haji dan kenikmatan tertinggi ketika haji adalah di sini, Bu. Bagi orang yang tahu ilmunya. Bagi orang yang tidak tahu ilmunya, di sinilah rangkaian yang paling menderita. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Senang saya di sini. Nah, pada kesempatan hari ini, insya Allah, saya akan menyampaikan kenapa harus haji dan umroh. Kenapa coba, Bu? Harus tahu alasannya nih. Materi ini menjadi penting, Bu. Jangan sampai kita salah niat. Datang ke sana, tujuannya bukan ibadah, bukan mentadaburi ayat-ayat Allah, bukan mentafakuri ayat-ayat Allah, tapi justru malah shopping ke masjidnya Majarah. Kan hayo di tower jam-jam. Tawaf di tower jam-jam gitu. Itikaf di tower jam-jam. Oh, Masya Allah. Nah, maka dari itu saya merasa penting menyampaikan materi ini. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 jenis ibadah yang menurut pelaksanaannya. Pertama ada ibadah fisik, kedua ada ibadah harta, ketiga ada ibadah fisik dan harta gabungan nih. Ibadah fisik apa, Ustaz? Contoh ibadah fisik, sholat, puasa. Ibadah ini bisa dilaksanakan selama fisik kita kuat. Bapak Ibu tadi sholat subuh, sholat, alhamdulillah. Kenapa? Karena fisik kuat. Lalu ada juga ibadah yang bukan karena fisiknya, tapi harus karena ada harta. Contoh, sedekah, zakat, wakaf. Nah, itu sedekah harta. Dan yang dahsyat Bapak Ibu, ketika pelaksanaan haji dan umroh, itu gabungan ibadah antara fisik dan harta. Masya Allah. Ibadah fisik mulia, ibadah harta mulia, ketika digabungkan pasti lebih mulia. Nah, contoh ibadah fisik dan harta adalah haji dan umroh. Maka dari itu butuh persiapan. Alhamdulillah nih, ini sekarang persiapan umroh. So, pegang ucapan saya, nanti pulang umroh pasti pengen haji, Bu. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan untuk haji ya. Contoh persiapan fisik. Kalau Bapak Ibu pulang umroh, pasti dan pasti pengen ngerasain haji. Karena umroh itu nikmat banget, Bu. Dan haji jauh lebih nikmat. Perjalanannya aja 40 hari, Bu. Coba. Saya tuh ngerasa jadi orang Arab ya. Bahkan saya lebih kenal daerah Mekah, Madinah daripada daerah Karawang. Saya masih sering tuh nyasar di Karawang. Tapi selama di Mekah, Madinah, karena durasinya 40 hari kan haji. Wah, leluasa. Apalagi saya masih muda. Traveling, Bu. Jalan-jalan, selesai sholat sunnah, segala macam. Ada waktu tuh. Dari sholat duha ke zuhur, wah lama 3 jam. Jalan saya. Sehari bisa 20 kilo, Bu, jalan-jalan. Masya Allah. Nikmat di sana mah nggak ada istilah pegel-pegel. Kenapa? Karena tempat itu berkah. Minumnya minum yang berkah, air zam-zam. Bahkan ketika haji itu, Bu, saya tuh hanya punya bekal tuh 2 juta. Bayang nggak, Bu? Saya tuh, wah 2 juta cukup. Kiranya saya tuh saya termasuk orang yang normal, bekal haji 2 juta.
Ternyata ketika datang ke sana, saya merasa paling miskin. Ternyata Masya Allah, jemaah haji Indonesia tuh rata-rata bawa uang tuh di atas 50 juta. Masya Allah tuh. Kenapa? Karena sudah disetting, sudah di-plan. Wah, nanti di sana beli emas, beli ini, beli ini. Masya Allah. Tapi Bu, ternyata yakin tidak? Dengan uang 2 juta, saya pulang dengan uang 2 juta juga. Bu. Selama saya mau apapun di sana, Allah kasih tanpa ada jeda waktu. Karena HT, ya Allah pengen chicken atau udah makanan haji mah di hotel. Tapi saya rasaan, kamu hari-hari pertama mah nasi naseur, porsi 3 orang, lauknya porsi 1,5 orang. Masya Allah. Nah mungkin pelajaran juga buat ibu-ibu nanti ketika berangkat umroh, ada perbedaan rasa lidah orang Indonesia dengan lidah orang Arab. Katingali nama enak, kamu ibu-ibu mah ekspektasinya sudah tinggi. Pas makan daging, gening isi nanti dengan rempah-rempah hukum. Nah, maka dari itu disiapkan supaya nanti ibadahnya, feel-nya bagus, karena makanan juga berpengaruh, Bu. Makanan enak, mood enak. Jangan sampai makan nggak enak, ibadah jadi tidak enak. Nah, yang suka makan sambal, bawa sambal dari Indonesia. Yang suka makan teri, bawa teri dari Indonesia. Karena di sana mah sambal teh mahal, Bu. Ya. Ini persiapan fisik. Sebagai contoh, lama antri gula di situ beda-beda, Bu. Durasinya sekarang itu 15 tahun sampai 27 tahun, Masya Allah. Ibu sekarang usia berapa, Bu? 53. Kalau antrian haji 27 tahun, berarti 80 tahun masih bisa, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan tuh semuanya juga dapat ya. Di sini siapa yang belum haji, Bu? Yang pengen haji siapa? Angkat tangan. Yakin, Bu. Karena di dunia ini ada dunia nyata, ada dunia kuantum. Dunia kuantum itu dunia yang tidak terlihat, tapi akan berkumpul orang-orang yang sama sefrekuensi. Contoh, ibu-ibu ini. Bisa jadi ada yang dari Dengklok. Ibu dari mana? Cikampek, Masya Allah. Jauh. Ibu dari mana? Dari Johar. Ibu dari mana? Yang cantik? Dari mana? Johar? Wah, oh Kerawang. Ibu dari mana? Dari? Padati. Mekarjati. Oh, Mekarjati. Pokoknya mah jauh-jauh. Kenapa bisa berkumpul di BB itu? Karena satu frekuensi, satu hati, Bu. Di dalam doanya, ya Allah pengen umroh. Ibu di Cikampek doa pengen umroh. Ibu di Mekarjati pengen umroh. Berkumpul, Pak. Di alam semesta teh yang pengen umroh, kata malaikatnya ini, laporan ke Allah, gabung ini di BB Tour. Nah, itu dunia kuantum, Bu. Termasuk ketika kita pengen haji, niat dulu aja, Bu. Karena kedua, haji itu butuh persiapan harta. Nih, ini dokumentasi haji kemarin, Bu. Kalau haji itu butuh fisik yang kuat karena durasinya panjang dan haji itu dilaksanakan di puncak musim panas. Buat orang Karawang tidak terlalu berpengaruh lah. Buat orang puncak mah kasihan, Bu. Datang ke sana, ujuk-ujuk, panasnya 45 derajat, puasa tuh. Di puncak suhunya 20 derajat, di Karawang 30 derajat, datang ke Arab, suhunya 45 derajat, lewas, Bu. Saya pun lewas. Bahkan saking perbedaannya begitu tinggi, saya mengalami mimisan itu kurang lebih 20 kali, Bu, selama 40 hari itu. Kenapa? Karena saya terlalu diporsir. Pokoknya mumpung masih muda, umroh deui. Kayak gitulah. Karena fisiknya kuat. Nah, di sini contoh nih. Ini kakek-kakek usianya 82 tahun. Masya Allah. Tapi dia selama perjalanan haji tidak pernah merepotkan, Bu. Bahkan ini adalah pendorong setiap jemaah kursi roda yang lain. Hebat tuh. Aki-aki 82 tahun. Orang lain mah tidak akan percaya kalau ini sudah 82 tahun. Akan percaya kalau gigi maksudnya dicopot, baru percaya tuh. Masya Allah, ini kuat, Bu. Kenapa? Karena dia atlet tinju. Jadi olahraga dari mudanya berpengaruh tuh, Masya Allah, rezekinya. Saya umroh ikut. Setiap rangkaian haji
jalan, lempar jamarot, tuh kita mabit di Mina, jarak ke jamarot itu kurang lebih 6 kilo, Bu. Pulang pergi 12 kilo. Kalau lempar jumroh, sunnahnya hari kedua, ketiga, dan keempat itu bada zuhur. Kebayang, Pak? Jalan 12 kilo, pulang pergi, bada zuhur. Sendal lagi lengket di aspal. Saking panasnya. Saya bawa air tuh, di tenda itu air es ada. Jalan 5 menit, udah hangat Pak air teh. Masya Allah. Tapi nikmat. Kepala mah panas Bu, tapi di hati mah adem. Masya Allah. Nah lalu yang kedua, butuh persiapan harta. Tapi insya Allah menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia bisa. Contoh nih, 97 warga Tembalang Semarang umroh bareng-bareng. Sakampung Bu. Nabung. Sebulan 50.000, sebulan 50.000. Masya Allah. Dan berangkat haji, berangkat umroh itu bukan bagi orang yang punya uang, tapi bagi orang yang diundang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering mendapati orang yang tidak punya harta, tapi doanya kenceng, pengen haji, pengen umroh, setiap hari memikirkan haji, pengen umroh, tiba-tiba ada orang yang umrohin. Nah mudah-mudahan atuh ya, di sini juga yang belum haji, tiba-tiba anaknya diangkat jadi menteri, ya kan? Diangkat jadi menteri kan gajinya lumayan. Masya Allah. Dan yang ketiga, butuh persiapan ilmu. Supaya apa yang sudah kita ikhtiarkan, persiapkan dari segi waktu dan harta, bisa maksimal. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan Allah SWT undang kita haji dan umroh, terutama haji ini. Tanpa antri ya Bu. Mudah-mudahan dibimbing juga sama BB Tour, karena kalau haji dibimbingnya sembarangan, sayang Bu. Saya termasuk korban ketika pelaksanaan haji, travelnya kurang amanah. Jadi saya pelaksanaan haji dari awal sampai akhir terpisah dengan jemaah yang lain. Kenapa? Karena rangkaian hajinya tidak sesuai sunnah. Kedua, karena banyak yang menyalahi aturan. Makanya saya terpisah. Bahkan saya seperti punya travel sendiri karena punya jemaah tuh yang ikut pada saya. Tapi insya Allah kalau dengan BB Turma dibimbing sesuai sunnah dan diberikan pelayanan terbaik. Nah insya Allah kita akan masuk ke materi kenapa harus haji dan umroh. Mengambil hikmah dari sirah Bu. Ini part satunya, awalannya. Kalau kata anak-anak saya mah, kalau seru lanjut katanya. Jadi kalau materi ini seru, boleh dilanjut insya Allah. Nah, sekarang masuk. Bapak Ibu, ternyata haji dan umroh adalah rangkaian ibadah terbaik yang diambil dari kisah-kisah terbaik. Contoh, saya izin tanya di sini, Bu, kenapa kalau umroh atau haji harus tawaf? Kenapa itu? Betul, termasuk rukun haji, rukun umroh. Ada jawaban lain? Selain dari itu, Bu, kenapa itu menjadi rukun? Nah, tahu ya pertanyaannya. Pinter diputar-putar. Betul, ada rukun. Nah, Allah ingin menyampaikan kepada kita, sebagai contoh ya Bu, ini sekarang kita membahas rangkaian prosesi haji dan umroh dari sirah-sirahnya. Kenapa umroh tuh ada ini, haji tuh ada ini, supaya ibu tuh ketika datang ke sana tuh nyuruh cai panon. Seperti saya bawa jemaah, nama bapaknya tuh lupa saya. Setiap datang ke Masjidil Haram, pengen diantar ke toilet yang ada di dekat terminal Mahbas Jin atau di dekat pintu keluar Safa Marwah. Kenapa? Karena ketika di situ saya jelaskan tuh, Pak, tahu tidak, toilet yang besar ini dulunya adalah rumah Abu Jahal. Masya Allah. Si bapak itu tuh ngefans Bu sama Abu Jahal. Dari dulu pokoknya saya kalau baca kisahnya Abu Jahal tuh kesel katanya.
Jadi Masya Allah, setiap berangkat dari hotel, tidak update kalau tidak mampir ke toilet itu. Ngapain Bu? Ngapain Ustaz? Pipis terserah, mau BAB terserah. Walaupun dia tidak mau pipis. Saking keselnya saya sama Abu Jahal. Gitu. Jadi, gara-gara hal yang sepele saja, ada jemaah yang hampir setiap waktu sholat termotivasi datang ke Masjidil Haram. Karena pengen pipisin tuh si rumahnya Abu Jahal. Unik tak? Nah sekarang, di dalam rangkaian haji ada yang dinamakan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu ini Bu. Oh Masya Allah. Wukuf di Arafah itu, Allah bentangkan waktu yang cukup panjang Bu. Ketika pelaksanaan wukuf, tanggal 9 Zulhijjah, masuk waktu zuhur, sholat zuhur langsung di jamak asar. Jamaknya, asarnya dibawa ke waktu zuhur. Kenapa? Saking pentingnya waktu wukuf. Saking mustajabnya waktu wukuf, Allah berikan kesempatan kita berdoa di waktu itu tanpa ada jeda salat. Jadi kalau wukuf, daripada zuhur, langsung sholat asar di jamak, itu 2 rakaat, langsung khutbah wukuf, disitulah waktu mustajab. Nah, wukuf ini kisahnya bagaimana? Ternyata Bu, wukuf ini kisahnya jauh tiba heula ti kakek nenek moyang kita, yaitu dari Nabi Adam dan Ibunda Hawa ceritanya. Jadi diawali dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam, disebutkan dalam surat Al-Hijr, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun basaran min salsalin min hamamin masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering berwarna hitam, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi kisahnya dari sini. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Lalu dilanjutkan dalam surat Al-Hijr, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, aku telah meniupkan ruh. Jadi kita itu Bu, diciptakan dari tanah. Percaya tidak? Kalau nggak percaya, silahkan gosok-gosok tangannya Bu. Digosok-gosok keluar daki. Daki itu kalau diteliti di lab itu isinya tanah Bu. Sok aja gosok-gosok Bu, keluar 2 kubik, lumayan tuh buat nguruk dari daki doang tuh. Masya Allah. Nah, penciptaan Nabi Adam, lalu terjadilah kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, dan ingatlah ketika kami berkata pada malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis yang enggan dan takabur dan termasuk golongan yang kafir. Nah Bu, setelah kasus ini nih, jadi ini kasusnya berat. Dulu tuh iblis tuh tinggalnya di surga Bu. Surga tuh udah enak, cuman karena egonya tinggi, ketika Nabi Adam diciptakan, Allah suruh sujud, dia nggak mau. Akhirnya iblis terusir dari surga. Nah lanjut, ternyata ketika Nabi Adam di surga, Nabi Adam itu sendirian Bu di surga. Saya izin tanya, surga enak tidak Bu? Tinggal jawab doang. Surga enak tidak Ustaz? Enak nggak Pak? Enak. Enak nggak Bu surga Bu? Enak lah. Tidak ada kenikmatan yang sebanding dengan tempat lain. Surga itu nikmat sekali. Tapi Masya Allah dalam kitab Bidayah wa Nihayah dikisahkan Nabi Adam sorangan di surga. Jalan-jalan tengah malam merasa kesepian, Masya Allah. Dan Nabi Adam merasa kesepian. Allah tidak mau kenikmatan surga itu ada cacatnya. Surga itu nikmatnya harus sempurna. Karena tidak dinamakan surga kalau nikmatnya tidak sempurna Pak. Allah melihat Nabi Adam pulang di surga. Sampai akhirnya Allah tahu kebutuhan Nabi Adam. Maka diciptakanlah ibunda siapa Bu? Siti Hawa. Diciptakannya dari tulang rusuk yang kiri. Nah dikisahkan Nabi Adam itu tertidur. Ketika bangun, tiba-tiba ada seorang perempuan
Ketika bangun, tiba-tiba ada yang gelis. Wah, Masya Allah, kaget. Pak. Lalu ditanya, siapa kamu? Imro'ah. Di sini ada yang namanya Imro'ah. Siapa? Imro'ah tidak ada ya. Imro'ah itu perempuan. Lalu ditanya sama Nabi Adam, ngapain kamu di sini? Jawabnya litas kuno ilaiha. Agar kamu merasa tenang. Nah, dari kisah ini Bu, kita bisa ambil pelajaran. Jadi, sekaya apapun kita, sebagus apapun fasilitas yang kita miliki, kalau kita nggak punya pasangan tuh, pasti akan ada kurangnya. Dan termasuk di sini, disiratkan bahwasanya tugas ibu-ibu adalah menenangkan suami. Unik nih. Kebanyakan para suami biasanya, kan saya Bu ngelola masjid, ada jasa konsultan gratis. Kalau yang konsul itu suami, biasanya mengeluhkan tentang istri. Kalau yang istri konsultasi, biasanya mengeluhkan tentang suami. Masya Allah. Dan banyak teman-teman saya yang malas pulang ke rumah. Pulangnya tuh nanti aja malam. Kenapa? Ah, malas. Nyampe ke rumah tuh tidak sakinah, tidak tenang. Datang ke rumah dimarahin istri. Padahal tugas dasar istri adalah menenangkan suami. Nah, ini nih tugas ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pengen jadi ibu-ibu surga, kan Ibunda Hawa di surga nih. Maka tugasnya adalah menenangkan suami. Nih, pulang dari sini hikmahnya nih, bagus nih. Setelah manasik umroh, tiba-tiba kenapa istri saya jadi senyum-senyum sendiri? Terus memberikan servis excellent, tiba-tiba bikinin kopi. Karena memang salah satu sejarahnya, manusia surga, Ibunda Hawa adalah seperti itu, memberikan ketenangan. Nah, lalu hiduplah bahagia Ibunda Adam, Ibunda Hawa, dan Nabi Adam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, unik nih Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, tugasnya apa Bu? Tujuan Allah menciptakan kita apa? Untuk apa? Untuk beribadah? Ternyata bukan Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kita dasarnya itu untuk bersenang-senang. Masya Allah. Bersenang-senang. Ini disampaikan di dalam surat Al-Baqarah. Dan kami berfirman, hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat dari segala yang ada di dalamnya sepuas-puasnya. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi, perintah Allah yang paling awal kepada manusia adalah bersenang-senang, Bu. Masya Allah. Jadi bukan Wa khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Bukan beribadah ternyata. Tugasnya itu bersenang-senang. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Kita tuh sukanya yang senang-senang, Bu. Coba di sini siapa yang dapat musibah teh ketawa? Ada nggak? Nggak ada. Tapi tiba-tiba ada yang ngasih uang 1 miliar. Ada nggak yang ketawa? Banyak. Bahkan ada yang nangis sambil ketawa juga tuh. Saking senangnya. Gitu. Nah, Allah itu tahu, Bu, kondisi kita karena Allah yang menciptakan kita. Masya Allah. Nah, kisahnya sudah mulai di sini nih. Datanglah pihak ketiga, Bu, pelakor nih. Pelakornya bukan perempuan, tapi pelakornya adalah setan, iblis. Setan sirik kepada Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Karena nanti akan Allah ciptakan khalifah di muka bumi dari manusia. Lalu kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Jadi, cet juri, kata iblis, kamu mau aja dibohongin sama Allah, gak boleh makan buah huldi. Padahal kalau kamu makan buah huldi, kamu akan kekal abadi di dalam surga. Nah, Masya Allah. Tipu daya setan itu dahsyat, Bu. Setan itu istiqomah di dalam kejahatan. Jadi, tugas kita melawan setan adalah istiqomah di dalam kebaikan. Tidak sampai di situ. Dan setan pun bersumpah kepada keduanya, sungguh aku ini benar-benar sebagai para penasehatmu.
Kata iblis, aku itu sudah jauh lebih tinggal di surga sebelum kamu. Aku itu lebih tahu tentang surga. Nih, saya ini penasehat bagimu. Coba deh, makan buah huldi, enak rasanya. Kalau kamu makan buah huldi, abada kamu di surga. Abadi kamu di surga. Masya Allah. Diceritakan lagi oleh Allah SWT di dalam surat Al-A'raf ayat 22, sampai akhirnya Nabi Adam digoda sama setan tuh nggak mempan, Bu. Setan tidak habis akal. Setan itu istiqomah betul di dalam kejahatannya. Menggoda Nabi Adam tidak bisa, akhirnya digoda lewat siapa, Bu? Lewat istrinya. Masya Allah. Maka betul, yang paling gampang digoda itu adalah kaum perempuan. Check out dikit-dikit. Di top up Shopee tiba-tiba hilang, check out datang paket, Masya Allah tuh. Termasuk Bapak Ibu, banyak kebijakan-kebijakan pemimpin itu sangat dipengaruhi oleh istri-istrinya. Pak SBY, coba presiden tuh, banyak keputusan yang sangat dipengaruhi oleh istrinya. Sehebat apapun laki-laki, contoh Umar, Bu. Umar tuh galak. Bahkan saking galaknya, saking ditakutinya, ketika sahabat Umar berjalan, setan jarak sekian puluh meter itu sudah lari-larian. Itu saking menakutkannya Umar di hadapan para setan. Tapi Umar tidak ada apa-apa di hadapan istrinya, Bu. Masya Allah. Di hadapan istrinya, Umar tuh tungkul, dicarikan. Maka pernah dikisahkan, ada seorang sahabat, tadinya mau konsul ke sahabat Umar, karena dia dimarahin terus sama istrinya. Pas datang ke rumah Umar, ternyata Umar dimarahinnya lebih parah. Akhirnya dia tidak jadi. Oh, saya sudah paham, ternyata memang fitrahnya seperti itu. Jadi, nah kalau ibu pengen jadi ibu-ibu surga, jadilah ibunda Hawa tadi. Yang menjadi litas kuno ilaiha, menjadi penenang. Jangan pulang teh bapak-bapak udah mah capek jadi mumet. Begitupun juga bapak-bapak udah mah setelah capek bekerja, kontrol dulu. Saya tahu ibu-ibu itu Allah ciptakan sehari berkata-kata 20.000 kosakata, Bu. Sehari 20.000 kosakata, Masya Allah. Makanya yang banyak ngomel di rumah itu ibu-ibu tuh. Sedangkan laki-laki Allah ciptakan sehari ngomongnya itu hanya 7.000 kosakata. Makanya ibu mau udah ngomong banyak, si ayah mah ibu udah ngejelasin panjang lebar nggak ngomong sedikit pun. Nah, berbeda tuh. Akhirnya sering ribut. Kita belajar sirah ini supaya kita bisa saling memahami. Terutama belajar daripada rangkaian haji dan umrah. Masya Allah. Sampai akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Ibunda Hawa dan Nabi Adam diturunkan ke bumi. Turunlah ke bumi, dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Masya Allah tuh. Ketika sampai di bumi, terkaget-kaget, Bu. Nabi Adam itu. Ternyata kondisi bumi sangat berbeda jauh dengan surga. Bumi ini penjara bagi Nabi Adam. Jadi bumi ini itu, Bu, semewah apapun bumi, tidak ada apa-apanya. Kalau kata ustaz saya mah, istananya di dunia itu tidak lebih indah daripada pemukiman kumuhnya di surga. Kalau ada pemukiman kumuh di surga. Saking berbeda levelnya tuh antara dunia dan surga. Nah, belajar dari kisah Nabi Adam dan Ibunda Hawa, kita harus tahu melalui hikmah perjalanan haji dan umroh, kita harus tahu pulang itu, oh ternyata dunia ini sementara. Tujuan kita itu bukan di sini. Nabi kita, Nabi Adam, Ibunda Hawa, orang tua kita adalah aslinya kampungnya di surga. Maka jadikanlah rangkaian umroh sebagai bekal terbaik menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nih. Nah, ini ada ilmu parenting juga. Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, kaget, menangis, apa yang dilakukan Nabi Adam? Sangat berbeda jauh dengan kita, sangat berbeda jauh. Kalau kita pasti akan menyalahkan iblis, wah dasar iblis.
Gara-gara iblis saya jadi dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam surat Al-A'raf justru Nabi Adam menyampaikan qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah, jadi Nabi Adam tidak menyalahkan orang lain, Bu. Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri. Nah, menurut pakar parenting, Bu, Islam itu sudah sangat canggih. Nabi Adam beristighfar dengan sebenar-benarnya istighfar. Kalau di dalam teorinya magnet rezeki, istighfar itu setidaknya memiliki 3 unsur. Jadi kalau istighfar itu, ya Allah saya salah, Nabi Adam itu. Lalu yang kedua, ya Allah saya minta maaf. Yang ketiga, ya Allah saya siap belajar. Kalau ibu melakukan ini, insya Allah rezeki datang tuh, Bu. Ketika ibu dan bapak misalkan, bapaknya pulang kerja capek, minta dibikinin kopi, ibunya juga capek habis ngasuh anak, anaknya 12, capek tuh. Saking capeknya bikin kopi nundutan, Bu. Niatnya ngambil gula, malah yang disendok garam. Masya Allah tuh. Diambil sendok, si garam itu 2 sendok, diaduk-aduk diberikan ke suaminya. Suaminya suami soleh, ketika diminum, Masya Allah, ternyata pahit. Ternyata asin. Si suaminya tidak melanjutkan minum, sampai akhirnya istrinya bertanya kepada suaminya, ya kenapa kopinya nggak diminum? Alhamdulillah mah sudah kenyang. Akhirnya istrinya tuh marah, wah jangan-jangan ayah sudah makan-makan di luar, katanya gitu kan. Akhirnya kopinya diminum tuh sama si istrinya. Terkagetlah si istrinya, sampai si kopi itu diburakan kalau kata orang Karawang. Disemburkan, Bu. Saking asinnya tuh. Nah, kalau kejadian ini contoh, suaminya tidak soleh, tidak belajar agama. Pulang kerja, capek, minta dibikinin kopi, pengennya kan kopinya kopi manis plus pahit tuh. Ini mah pahit plus asin, Masya Allah. Bisa jadi suami itu akan marah, mah gimana sih bikin kopi kayak gini? Lalu respon istrinya akan menanggapi, kok gitu sih ya? Bunda kan sudah capek seharian ngasuh anak. Kok sudah Bunda layanin malah marah-marah? Wajar dong, Bunda kan ngantuk. Wah segala macam. Perang tuh Baratayuda sesi kedua. Tapi kalau sekiranya ini diterapkan dalam keluarga kita, misalkan nih, istrinya langsung bilang ke suaminya, ya maafin ya, Bunda salah. Bunda minta maaf, insya Allah Bunda mau belajar. Yang terjadi apa, Bu? Perang Baratayuda apa peluk-pelukan? Peluk-pelukan. Ibu kenapa jawabnya malu-malu? Peluk-pelukan, Bu. Termasuk suami juga gitu. Kalau suami jawabnya enggak, Bu. Bukan Bunda yang salah, tapi ayah yang salah. Ayah minta maaf. Lain kali ayah pasti belajar dia sitkon. Kalau Bunda lagi capek, biar ayah sendiri yang bikin kopi. Nah itu dahsyat. Banyak kita tuh yang berantem, Bu, termasuk ketika rangkaian haji dan umroh. Hati-hati. Ketika umroh ujiannya besar. Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal tuh. Jangan berbantah-bantah. Jangan cemberut. Jangan ngambek. Apalagi di Masjidil Haram, Bu. Ibadah di Masjidil Haram, salat 1 kali di Masjidil Haram, sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Sholat 5 waktu atau sholat sehari di Karawang, Bu. Sholat 1 hari di Masjidil Haram lebih baik daripada sholat 100.000 hari di Karawang. Sholat 1 hari di Masjidil Haram lebih baik daripada sholat 273 tahun di Karawang, Bu. Kebayang nggak kalau istri melototin suami di Masjidil Haram? Seharian melototin sama dengan melototin 273 tahun tuh. Insya Allah. Karena betul, Bu, ketika rangkaian umroh, kadang-kadang Allah uji, disitulah ujiannya. Bun ke masjid yuk, bundanya dandan lama, suaminya marah-marah.
Jadi betul butuh yang namanya ilmu. Nah, dikisahkan, Masya Allah, Ibunda Adam, Ibunda Hawa dan Nabi Adam dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh, Bu. Nah, ini di India masih belum, belum ada yang joget-joget tuh. Nabi Adam diturunkan di India, Ibunda Hawa diturunkan di Jeddah. Jaraknya jauh, Bu. 2000 km kurang lebih. Masya Allah. 2000 km itu hampir mirip dari Aceh ke Irian lah, segitu. Dan berpisah selama kurang lebih 200 tahun. Aduh, Masya Allah. Di sini ada yang kuat gak, Bu? Selama 200 tahun tidak ketemu, masih setia. Terlebih laki-laki. Oh, wajar, Ustaz, kan Nabi Adam tidak ada opsi lain, tidak ada pilihan lain, hanya ada Ibunda Hawa waktu itu. Ini adalah hikmahnya, kita itu harus setia nih kepada pasangan. Masya Allah, berpisah selama 2000 km, selama 200 tahun. Dan setelah beberapa lama bertemulah di sini, Bu. Ini bertemunya di salah satu kawasan Arafah. Ini namanya Jabal Rahmah. Tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ditemukan, dinamakan Jabal Rahmah karena ini menjadi saksi cinta, pertemuan dua insan yang paling merindukan pasangannya masing-masing. Kebayang nggak, Bu, suami istri 200 tahun nggak ketemu. Dari kejauhan, Nabi Adam, bentar, asa kenal ya, gitu kan. Asa kenal, Masya Allah. Begitu pun Bunda Hawa, dari kejauhan asa kenal, Masya Allah. Mereka berlari, bertemu di sini, berpelukan di sini, bertemunya kedua cinta, makanya disebut Jabal Rahmah. Nanti prosesi wukuf di sini, Bu. Tuh. Di tempat inilah Arafah menjadi salah satu tempat dilaksananya rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah. Masya Allah. Ini kalau ketika prosesi wukuf, Bu, sejauh mata memandang putih semua, Masya Allah. Putih oleh tenda, putih oleh kain ihram. Yang nggak kebagian tenda mah di luar, Masya Allah. Dan di sini butuh keimanan yang sangat kuat, Bu. Karena cuacanya sangat panas. Ibu mau foto ya? Bentar, Bu. Boleh dipoto, kalau bisa mas, saya juga masuk. Masya Allah. Di tempat inilah Arafah. Ini puncak haji, dan kenikmatan tertinggi ketika haji adalah di sini, Bu. Bagi orang yang tahu ilmunya. Bagi orang yang tidak tahu ilmunya, di sinilah rangkaian yang paling menderita. Beneran. Karena tempat ini panas, Bu. Dari jam 12 sampai zuhur disuruh ngadoa. Bagi yang tidak kuat mah, Masya Allah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka barang siapa yang mengetahui wukuf di Arafah pada malam Arafah hingga menjelang terbitnya fajar dari malam berkumpulnya para jemaah, maka sungguh hajinya telah sempurna. Masya Allah. Nah, ini foto kalau ibu nanti haji wukuf di Arafah. Kalau haji reguler kayak gini, Bu. Ini simulasi nanti dimakamin. Kenapa? Karena kita itu hanya mendapati space setengah meter, bukan semeter, 40 cm kali 2 meter, Bu. Mau tidur aja susah. Pokoknya rungkarengko. Tapi ini nikmat sekali. Satu tenda ini diisi lebih dari 400 jemaah. Masya Allah. Kayak gini, Bu. Ini nikmat sekali. Nah, ketika wukuf ini, Allah siapkan waktu yang mustajab, Bu. Tadi sudah saya sampaikan. Bahkan saking mustajabnya waktu Arafah ini, dikisahkan kalau Rasulullah melaksanakan haji, ketika waktu wukuf, Rasulullah berpisah dari rombongan. Nyoranganan. Menyendiri. Rasulullah minggir, parkir untanya, buka salah satu serbannya, ditutupin tuh. Rasulullahnya bersembunyi. Rasulullah pengen husu berdoa. Bahkan dikisahkan dari mulai badan
pada khutbah wukuf sampai maghrib Rasulullah berdoa tidak menurunkan tangannya. Masya Allah. Kebayang nggak Bu? 1, 2, 6 jam berdoa, angkat tangan kayak gini, cangkel. Masya Allah. Tapi ketika kita tahu sejarahnya, tahu sirahnya, ternyata berdoa 6 jam itu nggak kerasa, Bu. Saya amalin tuh kisahnya Rasulullah memisahkan diri, saya memisahkan diri di sini, Bu. Di sini kan ada banyak kasur nih. Saya ngumpet di dalam kasur, Bu. Pokoknya selesai khutbah, saya ngumpet di dalam kasur, tutup pakai kain ihram, tutup pakai selimut lah. Setelah itu saya buka tablet. Saya buka tablet, isinya doa-doa. Saya simpan di situ foto keluarga, foto istri, foto almarhum ibu, foto almarhum bapak, semuanya tuh. Jangan sampai ada doa yang terlewat. Karena waktu itu tidak ada pembatas antara Allah dengan kita, Masya Allah. Semua doa di situ akan dikabulkan. Jadi waktu 6 jam itu nggak kerasa, Bu. Saya masuk bersembunyi, berdoa, 6 jam tuh nikmat sekali. Masya Allah tuh. Tapi banyak orang pada umumnya, jemaah Indonesia itu, Bu, karena tidak tahu ilmunya, padahal sudah saya sampaikan sirohnya seperti ini. Ujiannya banyak. Baru doa sebentar, karena tidak disiapkan doanya. Ada yang ngajakin ngobrol, akhirnya jadi ngobrol tuh. Bahkan tidak hanya ngobrol, merokok coba Masya Allah. Merokok di tempat mustajab. Sayang sekali. Udah menunggu hajinya lama, biayanya mahal, ketika di puncak haji, tidak maksimal. Masya Allah. Sayang sekali. Itu adalah Arafah. Insya Allah, nanti Ibu umroh pasti akan diajakin tuh sama Bebetur, Bu, ini Arafah. Masya Allah tuh. Pengen camping Bu di situ karena isinya tenda-tenda semua. Lalu yang kedua, di dalam rangkaian umroh dan haji ada tawaf. Tawaf, tahu tawaf Bu? Tawaf itu apa Bu? Keliling Ka'bah 7 kali. Kalau keliling alun-alun Karawang, tawaf bukan Bu? Jalan-jalan, Masya Allah. Tawaf. Nah, kenapa di dalam rangkaian ibadah haji dan umrah ada tawaf? Saya percepat ya. Nah, kisahnya ini bumi, Nabi Adam itu merindukan surga. Dan salah satu Nabi Adam di surga adalah pemandangan langitnya. Karena pemandangan langit di surga, ketika Nabi Adam dan Ibunda Hawa melihat ke atas surga, yang terlihat adalah malaikat yang bertolak mengelilingi Baitul Ma'mur. Jadi, ketika di surga nanti, Bu, nanti kita di surga ya, Bu, jangan di neraka. Kalau tidak ada saya di surga, Ibu misalkan nih, Ibu sudah masuk ke surga. Ih, Ustaz Taufik mana ya? Tolong cari saya di surga paling tinggi, Bu. Jangan cari saya di surga, di neraka. Nggak mau saya di neraka. Nah, pemandangan di surga itu seperti ini kurang lebih. Masya Allah. Miliaran malaikat bertawaf. Nah, Nabi Adam tuh kangen, ya Allah. Kangen pemandangan tawafnya malaikat. Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Jadi yang orang pertama yang membangun Ka'bah adalah Nabi siapa Bu? Nabi Adam dan putranya Nabi Syith. Nabi Syith. Kurang terkenal yang Nabi Syith ini karena jumlah nabi itu sangat banyak Bu, ada 124.000. Jumlah rasul ada 315. Makanya nama nabi atau anaknya Nabi Adam kurang terkenal. Nah, Allah perintahkan untuk bertawaf, untuk mengenang masa-masa ketika di surga, Bu. Jadi Ibu nanti ketika umroh tawaf, oh ternyata ini nikmat ibadah para malaikat. Ibadah tawaf ini hanya bisa dilaksanakan di Mekah, Bu. Di Karawang alun-alun tidak boleh. Di Sulawesi ada, Bu. Sulawesi mana tuh? Tawafnya di daerah gunung
tawafnya di situ. Katanya kalau sudah tawaf di situ, sudah sah umrohnya. Tidak. Itu mah aliran sesat. Masya Allah. Nah, jadi ketika ibu ke sana, banyakin tawaf tuh. Karena satu-satunya ibadah yang bisa kita laksanakan di sana, tidak bisa dilaksanakan di Karawang adalah tawaf. Datang ke Masjidil Haram, tawaf. Datang ke Masjidil Haram, tawaf. Nikmat, Bu. Insya Allah. Lalu yang ketiga, karena waktunya sudah mau habis, nanti ketika umroh, setelah tawaf, sholat sunat tawaf, lalu minum air zam-zam, naik ke atas, melaksanakan sa'i. Bapak nanti harus paham, kenapa kok sa'i lari-lari? Kenapa ya ibadah umroh teh kayak heureuy, capek fisik, muter-muter Ka'bah, lompatan. Jangan sampai seperti itu. Karena jemaah haji, bareng dengan saya umroh, nanya ke saya, Ustaz, kenapa ya umroh teh capek katanya? Kenapa tawafnya harus 7 putaran? Kenapa sa'inya harus 7 balikan? Dia tahu sejarahnya. Ah, umroh teh gini nggak enak katanya. Enak mah udah we di rumah. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu ada kisah besar di balik pelaksanaan ibadah sa'i. Dan salah satu kisah air zam-zamnya. Dulu kisahnya, Nabi Ibrahim itu memiliki 2 istri, Bu. Istri pertama Ibunda Sarah melahirkan anak, yang pertama Nabi Ishak, istri kedua Ibunda Hajar melahirkan Nabi Ismail. Datanglah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak Ibunda Hajar dan putranya siapa? Ismail untuk menuju sebuah lembah yang jauh. Rumahnya Nabi Ibrahim di Palestina, Bu. Palestina apa? Palestina? Insya Allah nanti inilah umroh plus-plus ya, plus Palestina, amin. Supaya ibu tahu tuh, ternyata ada masjid juga yang harus kita kunjungi di sana dan harus kita perjuangkan. Ada hikmah pelajaran besar juga. Ini percakapan Nabi Ibrahim dengan istrinya Ibunda Hajar. Nabi ikut tanpa bertanya sedikit pun. Sami'na wa fata'na. Hebat nih, Bu. Orang suaminya hebat, akan melahirkan istri juga yang hebat. Kalau bapak nih, bisa ngajak ke istrinya, mah, ayo siap-siap berangkat. Nanya mual istrinya. Coba Pak, nanya mual. Kemana ya? Bahkan tidak hanya nanya. Nandanya nyolot, bahkan lebih tinggi. Mereka mana ya? Gitu. Ini mah beda, Bu. Ibunda Hajar mah tidak ada nanya, nurut Masya Allah, pengen saya punya isi kayak gitu. Salah ini juga isi kedua ya. Jadi termotivasi nih. Mudah-mudahan isi saya nggak ikut. Masya Allah. Enggak lah. Saya mah isi satu cukup, Bu, insya Allah. Satu aja nggak bisa habis. Masya Allah tuh. Lalu berangkatlah Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar, dan Ismail kecil, Bu. Masih bayi, Masya Allah. Dari Palestina ke sebuah lembah, yaitu ke kota Mekah, jaraknya kurang lebih 2000 km. Naik unta, Bu. Kalau naik kuda aja tercepat itu, perjalanannya butuh 1 bulan. Ini naik kuda, naik unta. Mana perjalanannya melewati gurun pasir, melewati bebatuan, cuacanya ekstrim, Bu, kalau di gurun itu. Kalau siang panas banget, kadang-kadang kalau malam itu dinginnya dingin banget. Jadi keluar dari gurun pasir itu meriang. Masya Allah tuh. Ibunda Hajar diajak perjalanan kurang lebih 2000 km, Masya Allah, menggunakan unta. Jadi, hikmahnya Pak, kalau kita sebagai suami, sebagai laki-laki, ingin istrinya taat sama kita, maka tugas suami adalah taat sama Allah. Introspeksi diri, kenapa ya istri saya itu nggak taat sama saya? Bisa jadi taat kita sama Allah belum maksimal. Karena urutannya seperti itu, Bu.
Kalau taat kita maksimal sama Allah, insya Allah isi kita pun taat maksimal kepada kita. Kalau isi kita tidak taat kepada kita, mungkin isi kedua apa yang taat. So, insya Allah tuh. Nah ini Bu, jaraknya sangat jauh dari Palestina ke Masjidil Haram, Masya Allah. Sampai tiba di sebuah lembah, jadi Ka'bah itu dulu Bu, tidak ada hancur. Karena ketika zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar. Sampai Ka'bah itu hancur, hanya menyisakan pondasi. Bahkan pondasinya pun tidak terlihat, karena sudah tertutupi oleh tanah pasir. Jadi Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar tidak tahu. Pokoknya mah samina wa ta'na ya sama Allah teh. Disuruh ke situ datang. Tidak tahu kalau di bawah itu adalah ternyata Baitullah. Tidak ada makanan, tidak ada manusia, tidak ada buah-buahan, tidak ada hewan, dan tidak ada tanaman. Masya Allah. Pokoknya mah isinya hanya tanah dan bebatuan. Coba, kebayang nggak Pak Bapak ngajakin istri, mah ayo berangkat. Udah mah banyak nanya, di jalan nanya terus. Ayo Pak, udah seminggu belum nyampe-nyampe. Ini perjalanan kurang lebih 2 bulan Pak, belum nyampe-nyampe. Istri ngedumel nggak Pak? Ngedumel. Apalagi ketika sudah nyampe di tengah gurun pasir, nanaonan juga. Halimun itu kelandainya. Nah, ya maka gurun pasir, Masya Allah. Dan disinilah sedih, Bu. Ini dikisahkan dalam surat Ali Imran ayat ke-96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ya Baitullah yang disebut Bakkah. Nah, Bakkah itu di dalam Al-Quran itu pondasi, Bu. Orang Arab bilangnya, ada yang bilang Bakkah, ada yang bilang Makkah. Nah, maka sekarang disebutnya kota Makkah. Padahal kata dasarnya adalah Bakkah. Gitu. Kenapa ini disebut kota Mekah? Kota pondasi, Bu. Jadi pondasinya dunia itu adalah di sana. Karena Allah ketika sudah berkehendak, maka Allah tidak akan mencampakkan hambanya yang taat. Masya Allah. Tugas manusia hanya ikhtiar. Yang memberikan rezeki siapa, Bu? Allah. Nabi Ibrahim digodain. Kok tega banget sih? Masa anak sendiri mau dibunuh? Gimana nggak berkorban? Kita pakai kain ihram, jalan, nggak boleh pakai penutup kepala, panas Pak, jaraknya jauh. Aduh, saya nangis tuh di situ, ya Allah, kok nikmat banget ibadah tuh. Jadi salah satu hari di Masjidil Haram sama dengan salat selama 274 tahun.